Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Bagaimana dengan trading teman-teman di minggu yang lalu? Sebuah minggu yang cukup mengagetkan ya, buat banyak orang yang tidak melakukan persiapan. Dan seperti yang sudah kita update dari market update dari bulan Agustus, kita sudah minta teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi penurunan market. Dari awal kita memang sudah melihat bahwa ada kecenderungan kenaikan yang semu pada market. Dan seperti pola yang berulang yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia, terutama saat asing melakukan net sell yang begitu besar, yang sudah kita update dari minggu pertama atau minggu kedua Agustus, kita sudah katakan bahwa market akan dibawa naik dulu dan kemudian akan diturunkan. Tapi kita nggak tahu kapan diturunkannya. Ternyata di minggu yang lalu, di market update minggu yang lalu, kita sudah memberikan kepada teman-teman sebuah persiapan bahwa market cenderung sudah dalam keadaan minor downtrend. Dan terbukti kalau hari ini dia breakdown dari support di 5070 sampai 5150 sampai ke support 4814 dan dia mantul. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Apa yang harus kita lakukan sepanjang September atau mungkin setidaknya sepanjang minggu depan? Nah, kita lihat kembali pada technical yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi kita kembali lagi mencermati pola yang berulang yang dilakukan oleh asing, di mana mereka keluar dengan net sell yang jauh lebih besar daripada di bulan Agustus kemarin. Mari kita lihat sama-sama. Di layar monitor teman-teman, ini adalah chart daripada indeks harga saham gabungan. Dan di bawahnya yang bar-bar yang histogram itu adalah NBSA atau net buy sell asing. Pada awal Agustus kemarin kita sudah memperingatkan kepada teman-teman di sekitar ini, di mana terjadi net sell yang begitu besar, yang pada saat itu adalah besar, dan setelahnya terjadi kenaikan pada indeks. Teman-teman bisa lihat kembali video sebelumnya pada awal Agustus atau di sekitar tanggal 3 Agustus, berarti trading idea kita atau market update kita ada di sekitar akhir Juli sampai awal Agustus. Teman-teman silakan lihat kembali video trading idea kemarin. Nah, teman-teman lihat, kita sudah memperingatkan kepada teman-teman bahwa setelah diturunkan atau setelah terjadi net sell atau setelah terjadi outflow yang besar, indeks akan cenderung dibawa naik sampai ke area di mana terjadi gap pada penurunan sebelumnya. Dan ternyata benar-benar indeks dibawa sampai ke sana, tetapi tidak kuat. Jadi kita boleh katakan ini adalah false breakout dari EMA 200 dan kemudian mengalami penurunan dari sejak minggu sebelumnya, dan trigger untuk terjadinya penurunan yang cukup besar adalah pada saat Gubernur DKI mengumumkan akan menerapkan PSBB total. Jadi itu trigger doang sebenarnya. Secara teknikal indeks memang sudah bersiap untuk koreksi. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang cukup bagus ya, daripada kita terus berada pada euforia kenaikan yang ada dan teman-teman akhirnya tidak melakukan persiapan apapun. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan di minggu ketiga September ini? Nah, minggu ketiga September ini teman-teman kembali lihat pola yang berulang yang terjadi di Agustus kemarin. Teman-teman bisa lihat pada penutupan market di hari Jumat kemarin, di mana terjadi outflow yang terbesar yang pernah ada sejak Juni 2018. Ini adalah outflow yang terbesar setelah Juni 2018. Ya, di mana outflow kemarin itu adalah sekitar 2,11 triliun lebih. Bahkan Bursa Efek Indonesia mencatatkan transaksi terbanyak sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Nah, apa yang akan kita cermati di sini? Karena ini adalah outflow, kita harapkan adalah gini. Adanya pantulan atau
technical rebound di sana. Karena ditunjukkan oleh candle yang terjadi pada hari Jumat kemarin, di mana terjadi rebound atau pantulan dari support sekitar 4.800 sampai 4.814. Itu terjadi pantulan. Jadi yang kita harapkan di minggu ketiga September ini adalah indeks akan dibawa naik untuk retest kembali ke arah sekitar trendline ini. Itu adalah sekitar maksimal ada di sekitar 5.300. Kurang lebih ada di sekitar EMA 200. Jadi ada beberapa resisten yang mungkin akan di-retest oleh indeks. Kalau melihat pola NBSA yang ada, setelah terjadi outflow, indeks akan cenderung dibawa naik dulu. Jadi seperti ada pantulan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, teman-teman melempar bola bekel ke lantai, tentu akan ada pantulan di sana. Dan jika lemparannya begitu kuat seperti terjadi pada indeks kemarin, maka teman-teman akan juga melihat bahwa ada pantulan yang juga cenderung dalam tanda petik kuat. Nah, kuatnya seberapa? Ada beberapa resisten yang bisa kita perhatikan di sana. Indeks mungkin saja menguji EMA 50 di 5.133, atau jika dia breakout, dia mungkin akan menguji ke 5.187, dan sasaran selanjutnya jika itu pun breakout dengan likuiditas yang cukup tinggi ya, maka kita melihat indeks akan cenderung retest ke arah trendline tersebut. Jadi artinya kalau resisten EMA exponential moving average kita buang, maka kita akan melihat bahwa akan ada resisten trendline yang berhasil ditembus oleh indeks beberapa hari yang lalu. Itu ada di sekitar 5.295 sampai 5.300. Jadi ini kecenderungan indeks akan retest kembali ke sana. Apakah ini akan jadi rebound dan akhirnya kembali melanjutkan tren? Teman-teman perlu memperhatikan kondisi yang ada. Saya tidak mengajak teman-teman menjadi pesimis ya, tetapi kita mempersiapkan diri. Ingat teman-teman, market tidak bisa kita prediksi. Yang bisa kita lakukan adalah ketahui di mana saat ini kita berdiri. Ketahui di mana cycle yang ada pada market. Jika cycle-nya sedang ada di puncak, jangan terlalu agresif. Tetapi jika cycle-nya ada di sekitar lembah, maka itu adalah saatnya kita agresif. Nah, teman-teman bisa perhatikan sekarang apa yang sedang ditunjukkan oleh indeks harga saham gabungan kepada kita. Ada di cycle seperti apa? Ada di trend seperti apa? Apakah keadaan pondasi fundamental ekonomi yang ada yang mendukung pergerakan indeks itu sesuai nggak dengan yang dicerminkan oleh pergerakan indeks harga saham gabungan? Jika tidak, saya harus katakan bahwa ini adalah pergerakan yang semu. Ini adalah pergerakan yang kita bilang tidak berdasarkan pondasi yang ada. Jadi kalau teman-teman membangun rumah di atas pondasi yang tidak kokoh, bagaimana teman-teman mau membangun itu sampai setinggi mungkin? Tentu tidak bisa ya. Sama dengan technical. Jika pondasi atau fundamental dari pergerakan sebuah saham, sebuah indeks itu tidak mencerminkan fundamentalnya, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah pergerakan yang semu. Oleh sebab itu, karena kita tahu fundamentalnya seperti itu, maka yang kita lakukan adalah berhati-hati, melakukan antisipasi selalu. Ingat, kepastian dalam trading adalah kerugian. Oleh sebab itu, hal yang terpenting di dalam melakukan trading adalah mengontrol resiko. Lalu apa yang harus teman-teman lakukan? Saya harus katakan jujur, kita tidak punya setup untuk minggu depan. Yang kita lakukan kemarin pada hari Jumat kemarin adalah menampung saham-saham bagus yang turun, karena kita sudah tahu ada support di sana di 4.814, dan jika dia mantul, maka sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk mengkoleksi saham-saham bagus yang dibuang. Karena apa? Itu adalah fear yang maksimal. Pada saat fear maksimal, saatnya kita ada di pasar untuk mengkoleksi saham-saham tersebut. Itu yang dilakukan di grup alumni. Kita sudah memberikan aba-aba. Jika indeks rebounds dari 4.800 sampai 4.814, maka kita bisa mengkoleksi saham-saham yang dibuang, saham-saham yang bagus yang dibuang, untuk memanfaatkan pantulan buat swing trading. Buat teman-teman yang agresif,
ini sebenarnya adalah kesempatan teman-teman. Tetapi buat teman-teman yang konservatif, saya boleh sarankan adalah liburan saja. Apalagi teman-teman yang tidak terbiasa melakukan perencanaan, tidak punya trading plan, jangan sampai teman-teman terlibat di dalam trading yang FOMO. Jangan sampai teman-teman mengejar truk yang sedang berlari kencang, ya, karena sangat mungkin kalau melihat pola yang berulang, indeks akan dibawa naik untuk retest kembali ke resisten atau support yang sudah berhasil ditembus oleh pergerakan indeks di minggu yang lalu. Tetapi teman-teman yang konservatif, yang tidak pernah melakukan perencanaan, sebaiknya liburan. Siapkan cash aja, tunggu di bawah. Tetapi buat teman-teman yang agresif, ingat, apapun yang teman-teman lakukan dengan perencanaan sehingga teman-teman tahu di mana harus keluar jika opini kita tidak disetujui oleh pasar. Ingat ya teman-teman ya, saya harus katakan bahwa indeks harga saham gabungan ini sedang berada di ujung tanduk. Dia mau turun serendah apa kita nggak tahu, dia mau naik setinggi apa kita nggak tahu, ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan antisipasi. Jadi ini adalah pendapat saya, ini adalah opini saya tentang pergerakan market di minggu depan. Market cenderung akan dibawa naik dulu sampai ke area paling tingginya ada di sekitar 5.300. Memang ada beberapa resisten yang bisa teman-teman lihat, yaitu satu EMA 50 di 5.133, 5.187 adalah EMA 20, dan yang terakhir adalah resisten trendline yang ditembus oleh indeks pada minggu yang lalu. Indeks akan menguji resisten yang mana kita tidak tahu, tetapi teman-teman sudah tahu bagaimana pergerakan indeks secara big picture-nya. Ini sudah mengarah kepada downtrend. Kita hanya menunggu indeks membentuk fraktal lower low dan lower high saja. Oke, saya tidak mengajak teman-teman untuk menjadi pesimis, tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk mempersiapkan diri menyambut saham yang akan terdiskon segera. Dalam keadaan market yang tidak menentu begini, buat teman-teman yang tidak terbiasa melakukan perencanaan, sebaiknya liburan. Sekali lagi ya, buat teman-teman yang agresif yang mau mengikuti pergerakan market, ingat, bikin trading plan dan stick to the plan. Ikutin rencana teman-teman. Jika market tidak setuju dengan opini kita, teman-teman sudah tahu di mana harus keluar. Jika dia setuju, teman-teman juga harus tahu di mana harus taking profit. Ingat, kita hanya melakukan swing trading saja di sini. Buat teman-teman yang investor, saya boleh sarankan adalah setiap market merah silakan cicil. Tetapi buat teman-teman investor yang belajar technical, tentu teman-teman akan bisa melihat di mana support-support yang ada. Dan saya boleh update buat teman-teman adalah jika 4.814 tertembus, maka indeks akan kembali menguji 4.550 sampai 4.500. Itu adalah support jika indeks menembus 4.800. Ya, kalau sampai 4.500 sampai 4.550 pun tertembus, maka kita akan lihat indeks akan retest kembali ke bottom yang sudah terjadi pada penurunan indeks di bulan Maret kemarin. Demikian teman-teman untuk market update kita hari ini. Saya tidak akan memberikan trading idea buat teman-teman karena memang tidak ada setup kita di sana. Dan yang kita lakukan adalah kita hanya mengkoleksi atau menampung saham-saham yang bagus yang kemarin mengalami penurunan sampai ke ARB, sampai ke mendekati ARB. Kalau teman-teman hadir di pasar di hari Jumat kemarin, selamat buat teman-teman yang sudah menampung itu. Dan kita harapkan adalah market setuju dengan opini kita, akan dibawa retest dulu ke trendline yang ada, baru kemudian turun. Jadi artinya kalau market sudah berada di trendline tersebut atau retest ke resisten tersebut, disitulah adalah saatnya kita taking profit. Oke teman-teman, silakan dianalisa kembali, silakan di research kembali, dan sesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Demikian teman-teman untuk market update kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.